Sebenarnya kolam belut terpal yang satu ini tuh udah dibiarin selama 3 bulan semenjak ditanam bibit belut. Terus buat hari ini niatnya bakalan kita bongkar, bakalan kita panen belut dari dalam kolam. Soalnya buat tanaman yang ada di dalam kolam tuh udah tebel banget kayak gini kan. Yang jelas aku bareng si Hamzah udah lumayan penasaran banget. Setelah dipiara 3 bulan, belut yang ada di kolam terpal ini tuh pertumbuhannya udah segede apa? Tanaman air atau rumput-rumput yang ada di dalam kolam tadi itu udah sempat kita bersihin kan. Terus buat lubang pembuangan airnya ini tuh lanjut aku buka. Intinya sebelum kita panen belutnya, air yang ada di dalam kolam bakalan kita kuras dulu. Termasuk buat ranting-ranting kayu yang sebelumnya sempat kita taruh di dalam kolam. Buat ranting-rantingnya ini kita keluarin semua. Tujuannya sih biar lebih gampang nanti ketika kita tangkap belutnya kan. Tapi sebenarnya di dalam kolam belut terpal ini tuh isinya bukan cuma ranting kayu, rumput, sama belut doang. Di dalam kolamnya juga ada beberapa batu bata sama genteng. Jadi sebelum kita kuras semuanya harus kita keluarin dulu biar lebih aman. Dari mulai pertama dulu dipiara belut di dalam kolam terpal ini tuh ukuran belutnya sekitar 1 jari kelingking. Jumlahnya juga pas aku taruh kagak sempat dihitungkan, tapi yang jelas lebih dari 200 ekor. Nah ini tuh buat volume airnya tinggal sedikit lagi. Jadi harus aku kuras manual menggunakan ember sama gayung. Buat belut yang dipiara di dalam kolamnya juga beberapa udah mulai kelihatan. Wih mantap. Nah pas volume air di dalam kolamnya ini tuh udah makin surut buat menambahkan belutnya, jadi makin kelihatan jelas kan. Ukuran belutnya juga jauh berbeda dari pas pertama baru aku piara. Tapi ini tuh semua belut yang aku piara di dalam kolam terpal pertumbuhannya kagak maksimal, ukurannya kagak rata. Ada yang ukurannya masih kecil, ada juga yang ukurannya udah besar. Tapi emang buat 1 bulan terakhir aku itu sibuk banget. Jadi buat ngasih makan belut di kolam terpal ini tuh sering kelupaan. Wah kacau. Harusnya sih dikasih makannya teratur setiap hari ketika malam hari. Tapi buat 1 bulan terakhir justru aku ngasih makannya bisa 2 hari atau 3 hari baru aku kasih makan. Nah volume air yang ada di dalam kolam ini tuh udah benar-benar surut. Ini tuh sementara aku kumpulin dulu semua belutnya. Pas aku kumpulin belutnya ke dalam ember juga aku itu sempat heran. Ukuran belutnya masih ada yang kecil banget, terus banyak yang ukuran tanggung. Kalau buat yang ukuran besar ada beberapa ekor. Nah kalau kayak gini ceritanya sih buat semua belut yang kita panen bakalan kita sortir dulu. Buat yang ukuran kecil nanti kita pisahin. Buat ukuran yang besar juga mungkin nanti bakalan kita konsumsi.